Terakhir Jakarta Pilkada itu kan 2017 Bang. Efeknya itu sampai kemarin. Iya, sampai kemarin. Pilpres. Bahkan 2024 kemarin Bang, ada berita 2019 diproduksi lagi di 2024. Pasal ini udah beberapa tahun yang lalu ini berita gitu kan. Salah satu faktor yang paling yang ada itu kan sebenarnya ketertarikan mereka terhadap calon. Jadi mudah-mudahan sih kalau DKI kayak calonnya menarik semua kayaknya. Kemungkinan akan ada 2 putaran. Nah saat ini kami sedang terus melakukan pembahasan kira-kira kapan 2 putarannya itu. Salah satu pertimbangan kami misalnya sidang Mahkamah Konstitusi, pasca keputusan, terus pengadaan logistik. Ya bisa jadi memang antara bulan Februari sampai dengan April 2025 baru pelaksanaan pilkadanya kira-kira. Februari ya? Iya, pindah tahun sebenarnya. Pindah tahun. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, pilkada serentak sebentar lagi akan kita lalui bersama. Tentu ada beberapa provinsi yang menjadi magnet, menjadi epicentrum, seluruh mata akan tertuju kepada provinsi-provinsi tersebut. Mengapa? Karena siapapun yang menang di sana berpeluang, berpotensi akan naik ke level nasional. Beberapa provinsi itu salah satunya adalah Provinsi DKI Jakarta yang kita tahu pada pemilihan gubernur yang lalu, Pak Jokowi sebagai gubernur, kemudian naik ke tingkat nasional menjadi presiden hingga 2 periode. Nah, pilkada serentak ini akan berlangsung mulai November 2024 akan berlangsung secara serentak. Gubernur, kabupaten, dan wali kota di seluruh Indonesia. Nah, saat ini saya sudah kedatangan tamu, Ketua KPUD Provinsi DKI Jakarta. Kita ingin lihat bagaimana persiapan yang dilakukan oleh KPUD DKI Jakarta dalam menyongsong penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di DKI Jakarta. Saya langsung sapa Pak Wahyu Dinata. Pak Wahyu, halo, apa kabar? Alhamdulillah Mas Wiryo, sehat. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ya ke studio podcast El Sinta ya? Sampai juga ke El Sinta, walaupun dengar-dengarnya masih di radio aja gitu kan. Sekarang tahu ternyata punya podcast juga ya? Ada podcast juga di El Sinta. Ada podcast juga, tapi nanti juga akan ditayangkan di radio juga loh Pak Wahyu. Siap Mas. Jadi selain di medsos El Sinta juga di radio. Radio, iya. Betul, karena ini penting juga untuk sebagai informasi sosialisasi kepada masyarakat. Ini penting banget. Oke. Pak Wahyu, kita langsung saja mulai tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 sudah mulai seperti apa? Kapan dimulainya Pak? Oke, sebelumnya kami dari KPU Provinsi ya mengucapkan terima kasih kepada El Sinta yang sudah mengundang kita ya pada hari ini di podcast ya. Dan kebetulan podcast pertama saya ini. Wah. Podcast pertama saya, makanya saya agak kagok kalau pakai ini gitu kan. Karena memang KPU tidak bisa kerja sendiri. KPU butuh support banyak pihak, termasuk teman-teman media. Nah tentu saja hal ini menjadi kesempatan kami untuk bisa melakukan sosialisasi ya dan informasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya tahapan pemilu itu sudah berlangsung sejak Januari yang lalu, pilkada ya. Jadi pemilunya sebenarnya ini karena ini tahapannya beririsan. Pemilu belum selesai tapi kita sudah masuk ke tahapan pilkada. Nah kalau menurut PKPU 2 tahun 2024 tentang program jam jadwal tahapan pilkada, tahapan itu sudah dimulai di 26 Januari. Padahal kita Februari kan baru pemilu itu kan. Nah sekarang kita di DKI Jakarta sedang menjalani beberapa tahapan Bang. Iya. Pertama kita sedang melakukan pendataan pemilih. Nah kita juga mengajak masyarakat nih nanti yang mau jadi pantarlih ya, PPDP, petugas pemutahiran data pemilih untuk bisa berpartisipasi menjadi PPDP Bang. Melakukan pencocokan dan penelitian tentang pemilih yang ada. Dan kedua juga kami sedang melakukan verifikasi administrasi, syarat dukungan calon perseorangan. Oh calon perseorangan ya, mulai bulan Mei kemarin itu verifikasi. Syarat untuk itu ya. Untuk syarat dukungan calon perseorangan, kebetulan di DKI Jakarta itu sebenarnya ada 4 orang yang mengambil akun silon. 4 bakal pasangan calon. Bakal pasangan calon atau yang perseorangan? Perseorangan. Bakal calon perseorangan itu ada 4 orang yang ngambil akun silon dan sampai pukul 23.59 kemarin yang menyerahkan berkas hanya pasangan Pak Dharma Pongrekun dan Dr. Kun Abiyoto. Jadi itu hanya baru satu pasangan yang menyerahkan. Itu kapan terakhir?
Kita udah tutup. Oh, udah tutup. Sekarang sedang melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi, jika memang syaratnya lolos artinya persorangan hanya satu pasangan. Iya, kalau bakal pasangan calon ini lolos, dia bisa nanti mengajukan diri untuk melakukan pendaftaran calon gubernur nanti di bulan Agustus nanti. Agustus nanti pendaftaran calon gubernurnya. Kalau syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa saja, Pak? Nah, untuk di DKI Jakarta kebetulan dia harus memenuhi syarat dukungan itu 7,5% dari jumlah penduduk yang terdaftar di daftar pemilih tetap. Sekitar 8 jutaan ya. Pemilih daftar tetap kemarin itu kan sekitar 8 jutaan. Bakal pasangan calon yang ingin masuk ke calon perseorangan harus mengumpulkan setidaknya 618.928 dukungan. Jadi setengah juta lebih. Nah, kemarin kita sudah melakukan verifikasi pertama ya untuk bakal pasangan calon ini. Kebetulan posisinya memang belum memenuhi syarat. Jadi kami kasih waktu untuk perbaikan supaya mereka bisa perbaikan, dan mudah-mudahan kalau memang datanya bagus, dia bisa memenuhi syarat dan masuk ke tahapan selanjutnya namanya verifikasi faktual. Ya. Nah, syaratnya apa saja sih selain dukungan tadi yang diverifikasi pada sebelum batas akhir penutupan? Ya, kalau di Vermin itu kan verifikasi administrasi itu kan kita ingin melihat benar nggak dukungannya. Misalnya apakah dukungannya memenuhi syarat atau tidak. Benar itu misalnya ada KTP-nya tidak, ada bukti dukungnya mendukung atau tidak. Terus memenuhi syarat apakah ada misalnya ada pemilih, kan harusnya pemilih kan. Apakah ada TNI Polri, ada ASN dan segala macam. Nah, komponen-komponen ini yang kita verifikasi secara administrasi, apa memenuhi syarat atau tidak. Nah, kemarin posisinya memang belum memenuhi syarat. Kita kasih waktu perbaikan sampai tanggal 7 ini. Dan kalau tanggal 7 selesai ya nanti kita verifikasi ulang lagi. Jadi jumlah yang sudah diverifikasi untuk calon persorangan yang tadi akan mengikuti. Masih verifikasi ya? Masih verifikasi. Berarti jumlah dukungannya belum masuk semuanya ya? Kebetulan kemarin kan syarat kita 600 ribuan. Bakal pasangan calon ini sudah masukkan 800 ribuan kemarin. Yang Dharma Pongrekun ini? Dharma Pongrekun itu. Pasangan Pak Dharma itu sama Dr. Kun itu memasukkan 800 ribu dukungan. Dan 800 ribu dukungan itu yang kita verifikasi kemarin. Itu kita hampir mengerahkan 500 orang untuk melakukan verifikasi, Bang. Itu verifikasi bagaimana? Ngecek misalnya sesuai di Silon, kan mereka sudah tahu di Silon, nanti dicek satu persatu. Nanti apakah sama KTP dengan ininya dan daerahnya sama segala macam itu yang kita cek kemarin itu. Masuk semuanya ada verifikasi. Kemarin kita pleno tanggal 5 ya, rekapitulasi dan menyampaikan ke bakal pasangan calon belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat, maksudnya kita kasih waktu untuk perbaikan. Oh, perbaikan datanya? Iya, perbaikan datanya. Belum memenuhi syaratnya karena apa? Karena belum memenuhi syarat dukungan minimal yang 600 ribu yang itu. 600 itu belum? Ya, padahal belum. Kan 800 yang sudah diserahkan. Iya. Tapi setelah diverifikasi, nggak sampai? Nggak nyampe 600. Nggak nyampe 600? Iya. Ini tantangan juga ya? Iya, emang agak berat memang calon perseorangan. Tapi memang kita apapun itu, kita kan sebagai pelayan ya. Dan kita sebagai pelaksana undang-undang ya kita menjalani proses yang ada. Iya, iya. Nah, selanjutnya berapa sebetulnya kalau jumlah DPT berdasarkan Pilpres kemarin kan sekitar 8 jutaan. 8 jutaan. Nah, dominasi tetap anak-anak muda. Ya. Jadi kami kan sekarang baru menerima DP4 beberapa bulan yang lalu dan kami sedang melakukan pemetaan TPS sebenarnya. Iya, pemetaan TPS. Okay. Pemetaan TPS itu kemarin pada Pemilu 2014 kan pemilih TPS kami itu 30.000 lebih. 30.766 TPS. Nah, kemarin berdasarkan pemetaan teman-teman, TPS kita kemungkinan akan berkurang sampai dengan separuhnya. Jadi nggak sama dengan yang nggak sama dengan Pilpres kemarin. Kenapa nggak sama? Karena jumlah pemilih per TPS-nya itu diperbanyak. Kalau Pileg Pilpres kemarin jumlah pemilih TPS itu 300 per TPS, sekarang arahan KPU RI 600 per TPS. Oke. Jadi setengahnya sendiri. Jadi mungkin TPS kami sekitar ya 15 ribuan lah, hampir 15 ribu untuk pemilu. Nah, memang kalau kita lihat trennya, data pemilih itu di DKI Jakarta memang 50% lebih itu pemilih pemula dan pemilih muda sebenarnya. Jadi yang berumur 17, 21 sampai dengan 35 itu milenial lah ya. Posisinya milenial itu posisinya di atas 50%. Di atas 50%. Ada pengaruh tidak ke strategi komunikasi sosialisasi kepada mereka? Karena kan jumlahnya kan lebih besar pemilih mula.
Saya rasa memang ini lagi digarap ya dengan tim Parmas ya, tim sosialisasi kami, karena memang karena zaman sudah berubah mungkin ya. Bagaimana media sosial, peran media sosial, terus strategi komunikasi. Nah, ini yang sedang dibicarakan konsep-konsepnya sama teman-teman. Misalnya kita akan membagi sosialisasi misal per segmen. Segmen pemilih pemula, segmen pemilih muda, segmen tokoh agama, segmen misalnya tokoh masyarakat dan segala macam. Nah, ini komposisinya sedang kami bagi-bagi supaya pelaksanaan sosialisasi itu tepat sasaran. Kan nggak mungkin juga sosialisasi untuk tokoh agama kita terapkan di pemilih pemula gitu kan. Sosialisasi pemilih pemula kita terapkan misalnya di teman-teman disabilitas dan segala macam. Nah, ini yang sedang kita rancang, Bang. Mudah-mudahan segera supaya segmen-segmen itu bisa tepat sasaran untuk dilakukan sosialisasi. Prosentasenya kira-kira berapa ya? Maksudnya begini, antara sosialisasi di media mainstream, kemudian di media sosial, karena kita tahu media sosial juga salah satu sarana untuk itu. Nah, itu belum dirumuskan kayak sama teman-teman di bagian Parmas, karena berapa kali kan kita lagi FGD sebenarnya. Karena memang secara global ya, memang segmen penyampaian untuk pemilih zaman now sebenarnya. Zaman now. Iya, zaman now itu kan karena media sosial dan segala macam. Nah, ini yang sedang dirumuskan sama teman-teman Parmas gitu. Yang mudah-mudahan segeralah bisa ini. Iya. Oke, memang banyak hal yang harus difikirkan oleh KPU DKI Jakarta ya, supaya nanti lebih efektif dan efisien, bahasanya kan begitu ya. Betul. Nah, tetapi tentu antisipasi kan juga dilakukan. Misalnya jaminan agak sensitif biasanya itu soal netralitas. Nah, ini kan penting. Nah, gimana nih jaminan dari KPUD soal netralitas ini kepada seluruh pasangan calon? Ya sebenarnya kan kami sudah merekrut badan ad hoc sebenarnya. Jadi untuk mensupport penyelenggaraan pemilu di bawah itu kami membentuk badan ad hoc sampai tingkat kelurahan, bahkan nanti sampai tingkat TPS. Nah, tentu saja syarat utama untuk menjadi penyelenggara pemilu itu harus tidak melakukan keberpihakan. Dan ini kami lakukan dengan kontrol-kontrol internal ya, kayak misal pengawasan internal, terus penguatan kelembagaan melalui diskusi-diskusi dengan teman-teman. Yang pasti memang syarat utamanya itu. Dan kami juga membuka peluang ya untuk masyarakat melaporkan kalau memang ada petugas kami yang memang dianggap tidak netral. Karena kan memang di Jakarta ini kan seolah-olah pemilunya ini kan agak magnitudenya besar. Bahkan beberapa orang menyebut pemilu rasa pilpres katanya. Nah, ini juga memang perlu sensitivitas penyelenggara itu untuk tidak ke kanan atau ke kiri kan, tetap di tengah-tengah supaya nanti pelayanan kami puas untuk semua pasangan calon. Ada semacam tekanan tidak sih dengan status Jakarta ya? Status Jakarta sebagai karena barometer ya. Orang kan semua akan lihat nih di Jakarta. Nah, itu ada semacam tekanan tersendiri supaya ini harus terlaksana dengan baik dan lain sebagainya gitu. Ya, tentu saja kami secara kelembagaan ya merasa tertantang sebenarnya. Karena memang pengalaman kami misalnya mengelola pemilu pada tahun 2017, di situ kan ada hampir 300 wilayah yang pemilu. Tapi seolah-olah 2017 itu kayak di TV itu pemilu DKI doang. Iya, DKI aja gitu kan. Nah, pasti ini jadi magnitud kan. Dan tentu saja dengan magnitud yang besar ini, kami dari jajaran KPU Provinsi itu memang sudah bersiap-siap ya untuk memang bagaimana mengelola tahapan ini secara profesional supaya tidak menjadi sorotan dari banyak pihak ya. Apakah tertekan? Ya lebih tepatnya tertantang gitu. Tertantang kan. Ya. Iya, karena termotivasi. Ya, segala ruang gerik kita itu kan, tingkah laku kita pasti akan disorot oleh banyak pihak ya. Betul. Jadi jangan sampai nanti ada kesalahan atau nanti dianggap tidak melakukan pelayanan yang maksimal. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Jadi prinsip kehati-hatian itu sangat penting di situ. Betul ya? Bang. Jadi kita harus hati-hati betul karena jangan sampai nanti, bahkan kemarin KPU RI mengasih arahan itu bahwa DKI itu adalah bukan garda depan ya, halaman depan KPU RI katanya gitu kan. Jadi kalau halaman depannya berantakan pasti yang malu kan juga pimpinan juga. Makanya kami berusaha keras lah untuk supaya halaman depan itu tertata baik dan terlihat bagus lah. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara syarat perseorangan, calon perseorangan. Nah, kalau partai politik itu bagaimana? Ya, pertama saya informasikan dulu bahwa untuk pemilu atau pilkada ini ada 2 syarat
dua jalur ya untuk orang untuk bisa mencalonkan menjadi kepala daerah. Baik itu gubernur, bupati atau wali kota. Pertama dia bisa mengajukan lewat partai politik. Nah, mengajukan oleh partai politik, dia harus memenuhi dukungan 20% kursi yang tersedia di parlemen tersebut. Misalnya DPD DKI, kalau ada partai politik yang suaranya 20%, dia boleh mengajukan calon. Sendiri. Tanpa koalisi. Tanpa koalisi. Ya. Tapi kalau tidak ada, boleh juga dari gabungan partai politik. Nah, gabungan politik itu 20% kursi yang ada di di parlemen tersebut. Di parlemen. Atau 25% kursi sah. Suara sah pada pemilu sebelumnya. Jadi sama juga. Jadi bisa 20% kursi atau 25% suara sah gitu loh. Suara sah ini karena yang tersebar itu ya? Iya, jadi misalnya partai-partai ini tapi tetap yang di parlemen. Yang di parlemen. Iya, partai di parlemen. Pas dihitung kan bisa jadi kan memang ada daerah-daerah yang kursinya mahal ya. Maksudnya kursi mahal, ada daerah-daerah kursinya yang ya agak sedikit. Kursi mahal ini bagaimana nih maksudnya Pak Wahyu? Maksudnya satu daerah satu kursi nilainya 10 suara, 10.000 gitu suara. Tuh ada daerah yang misalnya 10.005 gitu kan. Nah, itu bisa jadi kursi suara-suara itu bisa dikonversi juga menjadi dukungan terhadap pasangan yang diusung gitu. Ya, atau kedua bisa juga melalui calon perseorangan. Ya, calon perseorangan itu syaratnya harus memenuhi syarat dan dukungan berupa KTP dan bukti dukungan tertentu untuk bisa memenuhi syarat. Nah, untuk di DKI Jakarta kebetulan dengan data pemilih yang 8 juta kemarin, syaratnya itu 7,5%. 7,5% sekitar 618.968 dukungan. Nah, itu syarat ketika orang yang jadi gubernur dimanapun ya, baik itu di DKI ataupun di daerah-daerah lain. Iya. Kalau kemudian banyak orang yang syaratnya berat banget itu 7,5% gitu. Ya silakan tanya ke mereka ya. Iya, itu regulasinya tuh yang regulasinya memang seperti itu ya. Karena kami pelaksana regulasi kan. Jadi apa yang dituliskan itu ya itu. Tapi kalau memang ada pihak-pihak yang merasa keberatan, ya silakan jalur-jalurnya ya tentu ya. Karena kami pelaksana saja. Yang jelas KPU udah sangat siap ya untuk menyongsong. Insya Allah Bang. Jadi memang kami persiapkan semaksimal mungkin. Ya kalau masih ada kekurangan sedikit ya kami nanti akan segera perbaiki lah. Sudah sosialisasi atau memanggil partai-partai politik yang ada di parlemen? Kemarin kita sudah launching ya. Kami peluncuran kemarin di halaman Monas. Dari itu kami mengundang partai-partai politik. Dan di beberapa kesempatan kami juga sebelum Lebaran kemarin kita juga udah ini sebenarnya melakukan sosialisasi beberapa tahapan ya. Karena penting buat kita juga menyebarluaskan informasi ini ke masyarakat mengenai tahapan-tahapan pemilu. Sebenarnya kan tahapan sudah berlangsung lama sebenarnya. Tapi kok rasanya masih pemilu aja, pilkadanya belum. Kemarin iya, masih perasa pilpres. Pilkadanya gitu, masih belum berasa. Betul. Ini tantangan juga loh. Betul, ini tantangan. Maka saya arahkan teman-teman untuk divisi Parmas itu, divisi kehumasan. Saya bilang ini harus segera nih, gitu kan. Kita ramaikan Jakarta. Minimal kalau Jakarta ramai, daerah lain juga kelihatan pilkadanya. Pasti gitu kan. Kelihatan. Nah, kalau Jakarta ramai, oh berarti ada pilkada nih. Ada kan pilkada. Gitu ya? Kadang-kadang kita dikomplain juga sama daerah lain. Ini DKI nih kan gitu. Jadi prinsip begitu Bang. Iya. Nah, tadi menarik sebetulnya keterlibatan masyarakat ya, civil society untuk mensukseskan. Tadi ormas-ormas. Selain ormas keagamaan, ormas apa lagi yang? Ya. Sebenarnya segmen-segmen kami kan sudah diatur di PKPU ya. Jadi regulatornya itu KPU RI, kami pelaksana regulasi. Segmen-segmen itu ada kalau nggak salah 9 atau 11 segmen ya, saya lupa. Di situ ada pemilih pemula, pemilih muda, tokoh agama, tokoh masyarakat, disabilitas, terus marginal. Ya beberapa ini ya 10 atau 11 itu ada. Jadi sudah diatur dan ini memang kami segmented gitu loh. Jadi kalau nanti ke segmen ini berarti kita begini sosialisasinya ke pemilih agama kan otomatis kita entah ke gereja, ke rumah-rumah ibadah gitu kan atau apa. Terus tokoh masyarakat kita pasti ke RT RW itu langsung ketemu sama tokoh masyarakat. Nah ini nanti dikelola sama teman bukan hanya KPU provinsi sendiri. Tentu saja kami akan melibatkan banyak pihak. Misalnya ormas-ormas tersebut atau nanti KPU majelis taklim begitu majelis ya. Ya itu di perempuan segmen perempuan. Jadi perempuan juga segmen sendiri di kami yang harus jadi concern ya untuk kalau ke kampus-kampus gitu anak-anak mahasiswa termasuk ke mahasiswa ya. Karena itu kan segmen pemilih pemula sebenarnya. Segmen pemilih pemula yang kami
kemarin juga beberapa kampus kami udah sosialisasi sebenarnya. Kemarin itu waktu pemilu kami ada namanya KPU Goes to Pesantren. Oh iya. Ya, ada KPU di Jakarta nih. Di Jakarta. Emang ada berapa banyak pesantrennya? Setiap kota dan provinsi itu mengadakan sendiri. Kemarin kami kebetulan kota masing-masing ya. Ya, KPU Jakarta Barat Timur, dia gitu. ada pesantren di Jakarta Barat, Jakarta Timur ada pesantren Jakarta Timur. Terus kita ada lagi namanya KPU Goes to Kampus. Bahkan kemarin di DKI bikin... Ini KPU provinsi atau provinsi. Kota? Oh, Goes to Kampusnya ke provinsi. Iya, maksudnya setiap kota juga bikin. Jadi provinsi bikin waktu pemilu kemarin. Bahkan kami ada KPU Goes to CFD. Car Free Day kemarin. Jadi kita di Car Free Day main terus Bang. Karena itu kan segmen massa kan yang cukup banyak untuk disosialisasikan. Jadi memang KPU Goes to mana itu memang kita sedang rancang supaya sebaran informasinya makin luas lah ke masyarakat itu. Iya, ini menarik juga nih karena kalangan kampus biasanya tidak terlalu ini ya, paling mendekati biasanya, harus mendekati. Tapi saya rasa memang penting juga untuk sosialisasi terus karena mereka kan juga anak-anak muda yang punya banyak pemikiran-pemikiran. Tapi berkaitan dengan meningkatkan ini kan PR dari KPU, bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Nah ini penting nih. Yang repot anak kalangan muda. Kalau calonnya itu saja misalnya, nggak menarik, udah malas itu. Nah, emang menarik mengenai partisipasi ya, karena faktor orang datang ke TPS atau orang berpartisipasi itu kan sebenarnya banyak cara, banyak faktor-faktornya. Salah satu faktor yang paling yang ada itu kan sebenarnya ketertarikan mereka terhadap calon. Jadi mudah-mudahan sih kalau DKI kayak calonnya menarik semua kayaknya. Kalau pertarungannya sengit pasti pemilihnya juga. Jadi banyak faktor orang berpartisipasi ya, salah satunya itu calon itu. Karena memang daya tarik calon itulah yang mengundang pemilih untuk bisa menggunakan hak pilih di TPS. Selain faktor itu kan banyak faktor lainnya. Misalnya apakah informasinya sampai nggak ke pemilih. Takutnya mereka nggak tahu nih 27 November itu nyoblos gitu kan. Karena kan pemilu kita memang biasanya hari Rabu kan. Rabu 27 November tahun 2024. Nah kadang-kadang masyarakat Indonesia juga karena udah tahu Rabu libur, dia ambil cuti Pak. Iya, cutinya mulai dari Senin, Selasa, Rabu libur, deh baru Kamis baru masuk kantor misalnya gitu kan. Nah itu kalau menurut waktu saya di Jakarta Pusat Bang, saya kan di KPU Jakarta Pusat belum di provinsi. Itu salah satu faktor sebenarnya yang membuat orang itu malas ke TPS karena udah tahu itu besok libur hari Rabu, ya dia tinggal ngambil cuti gitu kan, ngambil cuti Senin Selasanya, dia panjang tuh. Jumat mulai terakhir kerja, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu udah hampir seminggu tuh dia cutinya gitu kan, nah dapat liburnya gitu lah. Nah itu juga ya mudah-mudahan kami mengedukasi ke masyarakat bahwa penting masyarakat menggunakan hak pilihnya ya. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap bangsa ini dan dengan salah satunya menggunakan hak pilih gitu loh. Iya. Iya, kalau kita lihat pemilu kepala daerah yang lalu begitu ya, yang sangat sengit ya pertarungannya. Polarisasi Jakarta juga gitu. itu. Jakarta ya, juga betul, gitu Jakarta ya. Juga, iya. Nah, ini kan memang harus disikapi dengan baik ya, para penyelenggaranya gitu. Betul. Jadi ini juga bisa membawa ketenangan di masyarakatnya kan gitu ya. Betul. Nah ini kan harus terus disosialisasikan Pak Wahyu. Ya, makanya Jakarta itu menarik kenapa? Karena memang terakhir Jakarta Pilkada itu kan 2017 Bang. Efeknya itu sampai kemarin. Iya, sampai kemarin. Pilpres. Tapi sudah mulai berkurang sebenarnya Pilpres kemarin. Tapi memang 2019 itu kan eskalasinya meningkat. Waduh, betul. Saya nggak menyimpulkan bahwa itu gara-gara Jakarta enggak. Tapi faktanya faktanya kan memang demikian. Nah, ini juga kami melakukan pendekatan ya kepada tokoh-tokoh masyarakat dengan program-program sosialisasi itu untuk ya minimal yang namanya masalah Jakarta itu ya kalau bisa selesai di Jakarta. Dan mudah-mudahan masyarakat juga sudah mulai dewasa kan dalam menentukan pilihannya. Karena pemilu 2024 ini kan sebenarnya eskalasinya nggak terlalu tinggi kan sebenarnya. Mudah-mudahan bisa ditiru juga untuk pilkada tahun ini. Karena biasanya kan runutan tuh pilkada, pemilunya naik. Terus kadang-kadang kalau ini sekarang pemilu dulu, biasanya efeknya ke pilkada. Nah karena pemilunya relatif kondusif ya menurut kita kemarin itu, ya mudah-mudahan pilkadanya juga bisa kondusif lah. Iya. Tapi kemungkinan akan ada 2 putaran ya kalau dilihat dari jumlah.
DKI Jakarta kan salah satu daerah yang menjadi daerah khusus ya, yang itu diakui juga melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum. Jadi misalnya ada daerah istimewa Aceh, di situ ada syaratnya orang gubernur Aceh misalnya harus bisa baca Al-Quran dan segala macam. Terus di Yogyakarta ya gubernurnya Sri Sultan misalnya kan. Terus di Papua harus orang asli Papua untuk gubernur. Nah DKI Jakarta dari dulu punya keunikan. Keunikannya itu Gubernur DKI Jakarta harus mendapatkan mandat mayoritas. Mandat mayoritas itu di atas 50%. Nah kemarin ada undang-undang khusus ibu kota namanya. Undang-Undang 29 tahun 2007 yang menyatakan Gubernur DKI Jakarta itu terpilih 50% lebih. Nah sekarang diadopsi juga di Undang-Undang 2 tahun 2024 kemarin Bang. Undang-Undang tentang daerah khusus Jakarta. Jadi karena DKI udah nggak DKI lagi ya, Undang-Undang khusus Jakarta ternyata diadopsi lagi bahwa Gubernur daerah khusus Jakarta itu syaratnya emang 50% lebih. Jadi memungkinkan nanti di DKI Jakarta yang sekarang, sebenarnya kita harus membiasakan juga dengan DKJ Bang, daerah khusus. Daerah khusus Jakarta ya, bukan ibu kota lagi ya. Bukan, daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta. Betul, daerah khusus Jakarta itu kemungkinan akan ada 2 putaran. Nah saat ini kami sedang terus melakukan pembahasan kira-kira kapan 2 putarannya itu. Karena harus banyak pertimbangan nih. Salah satu pertimbangan kami misalnya sidang Mahkamah Konstitusi, pasca putusan, terus pengadaan logistik. Ya bisa jadi memang antara bulan Februari sampai dengan April 2025 baru pelaksanaan pilkadanya kayak gitu. Februari ya? Iya, pindah tahun sebenarnya. Pindah tahun. Jadi itu tahapan keduanya antara Januari-Februari? Antara Februari dan April lah. Ini kita sedang membahas sangat serius ya mengenai tahapan ini. Waktunya mepet betul ya? Dari November? November kan habis itu kan rekapitulasi. Itu biasanya rekapitulasi misalnya berapa hari. Terus ada sidang Mahkamah Konstitusi biasanya. Sidang Mahkamah Konstitusi, habis itu baru kita bisa mulai tahapan putaran kedua sebenarnya. Ya kalau kita sih berharap nggak jauh nggak lama-lama ya. Maret April ya. Ya antara bulan-bulan itulah. Tapi kami sedang membahas konsepnya kan supaya nanti tidak berbenturan dengan jadwal. Kan banyak yang perlu kita pertimbangkan. Apakah ada hari raya keagamaan? Apakah ada hari libur nasional? Jangan sampai nanti kita menetapkan tanggal pemilu putaran kedua tiba-tiba bentrok dengan hari raya agama gitu kan. Itu kan pasti jadi permasalahan ke depannya. Tahapan selanjutnya untuk persiapan logistik itu mulai kapan rencananya Pak? Logistik biasanya 30 harian atau 45 hari sebelum hari pencoblosan ya. Sudah harus dipersiapkan 60 sampai 45 hari. Kalau untuk di bulan yang November ini logistik kemungkinan sudah bisa dilakukan itu di bulan sebelum Oktober September. Iya, September dan Oktober pelaksanaan itu. September Oktober itu ya. Artinya ketika calonnya sudah ada baru dilakukan pencetakan dan betul. Karena kan penetapan calon tuh September ya. Penetapan calon September. Nah, di September itu udah kelihatan tuh calonnya siapa. Kita buat surat suaranya begini, terus rancangan surat suaranya begini baru dilakukan produksi. Tapi biasanya sebelum surat suara kami sudah produksi dulu tuh jumlah kotak suara, jumlah bilik suara, alat kelengkapan TPS yang lainnya lah. Nah ini ada problem juga untuk pemilih di Jakarta kan kemarin sudah ada penertiban lah kira-kira ya orang yang punya KTP Jakarta, tetapi domisilinya di luar Jakarta. Itu kan sudah dikeluarkan semua. Tetapi ada problem misalnya dia KTP Jakarta, tapi karena penugasan misalnya, maka dia tidak ada di Jakarta. Nah ini kan yang masih menjadi problem. Nah gimana KPU menyikapinya nih yang seperti ini supaya tidak mengganggu proses pada saat pencoblosan? Oke, inilah bedanya pemilu dengan pemilihan ya, atau pemilu dengan pilkada. Kalau di pemilu kemarin ada daerahnya namanya Dapil Nasional. Dapil Nasional itu presiden. Jadi orang dimanapun selama dia di Indonesia dan warga negara Indonesia harus difasilitasi hak milihnya untuk memilih presiden. Nah karena ini pilkada otomatis ya hanya orang yang ada di daerah tersebut untuk memilih. Jadi nggak ada pilkada DKI nanti TPS-nya di luar negeri nggak ada. Ya. Dia kalau punya KTP Jakarta ya udah lu pulang. Datang ke Jakarta. Nggak ada orang DKI buka TPS di Tangerang nggak ada. Nggak ada. Jadi atau lagi yang di Bojong yang banyak orang-orang DKI di Bojong itu kan jadi nggak ada. Jadi mereka kalau mau nyoblos ya ke Jakarta
Dan bukti yang otentik di Jakarta itu ya harus punya KTP elektronik. Nah, mengenai penghapusan dan segala macam itu kami sudah koordinasi sama Dukcapil sebenarnya. Yang sedang dilakukan perapian sekarang ini adalah pertama orang yang sudah meninggal. Orang sudah meninggal itu dihapus-hapusin. Terus yang kedua orang yang RT RW, wilayah yang RT RW-nya sudah tidak ada, Bang. Iya. Jadi ada daerahnya kan misalnya udah dibangun gedung-gedung terus masih RT RW-nya masih ada dan Pak RT-nya udah nggak ada, Pak RW-nya sudah nggak ada gitu kan. Nah, itu yang dirapikan nama Dukcapil. Nah, yang lain-lainnya informasi di Dukcapil mereka belum lakukan karena memang pertimbangannya untuk pelaksanaan pilkada ini kan jangan sampai nanti mempengaruhi data pemilih. Nah, nanti kami juga akan koordinasi lebih lanjut sama Dukcapil ya mengenai statusnya seperti apa. Tapi saya yakin yang dihapus itu bukan mereka tetap masih pegang KTP, tapi untuk urusan-urusan administratif mereka statusnya nanti jadi ini kan namanya non aktif dan mereka harus mengurus itu dan membuktikan tinggal di mana nih, masih tinggal di Jakarta kah? Atau udah tinggal di Bojong gitu kan? Tangerang, Bekasi, Depok, Bekasi, dan itu harus disegerakan untuk mengurus status kependudukannya. Karena kan kalau bahasa teman-teman di Pemprov itu kan APBD DKI ya untuk warga DKI gitu kan. Kalau udah bukan warga DKI ya bisa menikmati APBD di wilayah yang lain gitu. Iya, jangan KTP-nya Jakarta tapi tinggalnya di luar Jakarta, pengen manfaatin fasilitas Jakarta gitu ya. Ya. Kan begitu kira-kira. Ya, kira-kira begitu kesimpulannya. Jadi KPU juga berdasarkan itu ya. Kalau mau milih ya di Jakarta kan gitu ya. Ya, kalau milih kan tetap di Jakarta. Tapi memang koordinasi sama kami Dukcapil sementara itu hanya itu aja. Jadi prinsipnya memang Pemprov mau merapikan ya apapun itu karena selama tidak bersinggungan dengan kami ya, maksudnya dengan penyelenggaraan pemilu dan kami harus menjamin ya hak warga negara dimanapun selama warga DKI untuk bisa menggunakan hak pilihnya gitu kan. Makanya jangan sampai nanti ada orang tiba-tiba KTP-nya nggak aktif terus seolah-olah jadi nggak punya keluarga negaraan kan nggak mungkin juga gitu kan, karena ini hanya sebatas perapian administrasi aja yang informasi terakhir yang saya dapat dari Pemprov. Dan sampai nanti juga saya punya KTP DKI kenapa dipersulit memilih di Jakarta kan gitu, padahal sudah tidak tinggal di Jakarta lagi. Iya, selama mereka punya KTP DKI ya semua bisa tuh ya. Punya. Jadi kan ada sebenarnya syarat pemilih itu ada 3 jenis pemilih sebenarnya. Pertama daftar pemilih tetap dan dia memang harus terdaftar di situ, nyoblos di situ, dibuktikan dengan KTP situ. Ada namanya pemilih pindahan. Pemilih pindahan itu orang yang terdaftar di DPT karena sesuatu hal mereka tidak bisa menggunakan hak pilih mereka di tempat itu, mereka bisa pindah milih. Oh gitu. Nah yang ketiga ini memang ya tiba-tiba ada orang baru sadar besok ada pemilu, dia sadar, wah saya nggak terdaftar gitu kan. Mereka tetap bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP. Tapi syaratnya hanya boleh dari jam 12 sampai jam 13 itu. Dan harus orang situ ber-KTP situ. Jadi nggak boleh dia warga misalnya Matraman. Mentang-mentang punya KTP, saya mau nyoblos di Cijantung. Nggak bisa. Kalau dia nggak terdaftar, balik ke Matraman. Karena itu daerah dia. Harus di sana. Harus nyoblos di sana. Jangan di luar itu ya. Iya, betul. Oke, baik. Tapi kalau artinya semuanya sudah diantisipasi dan KPU siap menyelenggarakan kan gitu ya. Insya Allah Bang, kami perlu dukung banyak pihak lah ya, termasuk teman-teman media ya. Yang paling perlu menjadi pertimbangan juga di Jakarta itu kan mengenai media sebenarnya. Kenapa dengan media? Ya disinformasi ya. Kabar-kabar hoax, berita bohong. Hati-hati, ini hati-hati betul ya. Makanya di Jakarta itu kadang-kadang bahkan 2024 kemarin Bang, ada berita 2019 diproduksi lagi di 2024. Pasal ini udah beberapa tahun yang lalu ini berita gitu kan. Tapi ya itulah, makanya masyarakat harus cerdas-cerdas betul untuk mengelola ya informasi. Ada gitu. trauma nggak sih KPU kan dengan banyaknya berita bohong, hoax dan lain sebagainya yang kemudian menimbulkan reaksi di masyarakat yang berdampak pada kinerja? Ya, yang paling kita kadang-kadang makan hati itu kan merasa selalu disudutkan gitu kan. Misalnya seolah-olah mendukung kandidat tertentu, terus melakukan kecurangan. Padahal kan kami kan melakukan proses ini kan sesuai dengan regulasi. Jadi ketika ada regulasi yang dianggap masyarakat tidak tepat, ya bukan kami gitu loh, tapi kami pelaksana regulasinya. Nah kalau kecuali ada regulasi-regulasi yang kami memang kurang maksimal melaksanakannya, kami tentu saja tidak bebas kritik ya, silahkan melakukan kritik kepada kami. Tapi ya tentu saja kabar-kabar bohong itu yang paling sebenarnya yang bikin disinformasi masyarakat. Makanya kami juga kadang-kadang kita punya
langsung kita koreksi kan yang sebenarnya begini dan segala macam itu. Iya. Mengingat Jakarta jadi epicentrum ya, halaman muka dari KPI gitu ya. Nah, kemudian ada trauma masa lalu gitu ya, polarisasi dan lain sebagainya karena Pilpres kemarin relatif lebih aman. Jadi KPU sangat yakin bahwa tidak akan terjadi polarisasi di Jakarta. Insya Allah, dan kami optimis Mas. Masih dengan program-program dan kedewasaan politik masyarakat yang sekarang ya, mudah-mudahan KPU bisa mencegahnya juga ya. Bukan KPU, semua komponen masyarakat harusnya bahu-membahu ya. Karena kami kan berkolaborasi juga dengan banyak pihak dan dengan Pemprov, dengan kepolisian, dengan TNI, dengan Polri, dengan misalnya masyarakat. Ya mudah-mudahan yang terjadi bisa yang sudah terjadi yang lalu tidak terulang lagi di 2024. Ya. 2 putaran tetap gas gitu ya. Iya, 1 putaran siap, 2 putaran kami siap lagi. Kira-kira kayak gitu. Tapi soal anggaran gimana? Aman, Pemprov DKI alhamdulillah anggaran yang kami ajukan itu di approve ya, dan itu mudah-mudahan cukup. Berapa anggaran pelaksanaannya Pak? Kemarin kami mengajukan untuk 2 putaran. 2 putaran. Ya, mengajukan untuk 2 putaran. Pemprov memberikan hibah itu sekitar 970 miliar untuk 2 putaran. Untuk 2 putaran. Ya, jadi kalau untuk 1 putarannya kalau nggak salah sekitar 500 miliaran. 500 miliaran ya. Dan sisanya itu 516 miliar ya. Antisipasi untuk 2 putaran tadi. Putaran kedua. Jadi kalau nggak jadi putaran 2, kita balikin lagi ke Pemprov. Oke, baik. Pak Wahyu, terima kasih sudah menjelaskan tahapan-tahapan Pilkada di Jakarta. Tentu kita berharap Pilkada akan berjalan lancar dan aman. Amin, mudah-mudahan. Menghasilkan pemimpin yang amanah. Amin. Kira-kira begitu ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Wahyu Dinata dan pendengar serta netizen. Demikian tadi wawancara kami bersama Ketua KPU Jakarta. KPU Jakarta ya? Iya, KPU Jakarta. KPU Jakarta. DKI lagi. Bukan DKI lagi. Jakarta. Ketua KPU Daerah Khusus Jakarta, Pak Wahyu Dinata. Saya Suwiryo, sampai jumpa.